Shalom, selamat pagi jemaat Tuhan, jemaat GSKI Cross di mana saja berada dan juga seluruh pecinta suara kebenaran. Kita bersyukur saat pagi hari ini kembali kita bertemu di dalam pertemuan ibadah raya GSKI Cross. Saudaraku sekalian, walaupun di sekitar kita banyak kabar-kabar yang begitu menggemparkan hati kita, begitu membuat hati kita terusik, tetapi kita yakin dan percaya pertolongan dan kasih sayang Tuhan kita tetap ada menjadi bagian dalam kehidupan kita. Mari saudara, kita ambil tempat yang paling nyaman agar kita bisa mengikuti pertemuan ibadah raya ini dengan penuh sukacita, dengan hati yang siap memuji dan menyembah Tuhan, serta mendengarkan sebagian daripada firman Tuhan. Mari saudaraku sekalian, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita awali pertemuan ibadah ini dengan doa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu. Kami bersyukur atas kesempatan yang kembali Engkau berikan kepada kami untuk kami boleh bertemu di dalam pertemuan ibadah raya online GSKI Cross. Kami tahu ya Bapa, ada rencana dan rancangan yang indah yang Engkau siapkan bagi kami pada saat pagi hari ini, terutama berkat-berkat surgawi yang akan kami terima lewat kebenaran firman Tuhan. Urapi ya Bapa para pelayan-Mu yang akan mengambil bagian di dalam pelayanan pada saat pagi hari ini, dari WL, sehingga pemain musik juga, terutama hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian daripada firman-Mu. Layakan kami ya Bapa untuk mempersembahkan yang terbaik untuk kepujian dan kemuliaan nama-Mu. Biarlah nama-Mu saja yang dipuji, dimuliakan, dan ditinggikan. Bapa, kami daftarkan ibadah pada saat pagi ini dalam hadirat-Mu. Kiranya Roh Kudus saja yang boleh pimpin acara pertemuan ini dari awal hingga tamatnya. Terima kasih. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus kami mau memulaikan ibadah ini. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudaraku sekalian, silakan duduk. Kita akan mulai pertemuan pada saat pagi hari ini. Haleluya. Haleluya, puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, pada saat pagi hari ini kita bersyukur kepada Tuhan. Kita masih diberikan kesempatan untuk memuji dan membesarkan nama Tuhan. Pergunakan waktu yang singkat ini, kita menyenangkan pada pagi hari ini. Kita akan menyanyikan satu pujian, seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan. Banyak hal yang tidak aku mengerti dalam hidup kami Tuhan, tapi kami mau belajar percaya jejak-Mu sempurna dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan. Seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Seringku tak mengerti, seringku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri, genapi karya-Mu.
jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya. Namun aku percaya Tuhan, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Haleluya, katakan dengan sama-sama, sering ku tak mengerti, sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai di belantara yang kelam, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejak-Mu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi. Katakan, ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Musik menyanyikan lagu ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih buat waktu-Mu yang indah pada saat ini Tuhan. Bila Tuhan waktu yang singkat ini Tuhan adalah kesempatan kami untuk menyenangkan-Mu pada saat ini Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Yesus. Seringkali Tuhan banyak hal yang tidak dapat kami mengerti Tuhan, tetapi jejak-Mu sempurna dalam hidup kami Tuhan. Ajarkan kami Tuhan untuk kami selalu memahami Tuhan apa yang Tuhan mau dalam hidup kami. Pakai hidup kami Tuhan Yesus untuk kami menyenangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Ajarku memahami, aku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri, serahkan diri genapi karya-Mu. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kita akan menyanyikan satu pujian
Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Semua Bapak Ibu kami undang bangkit berdiri. Kita akan menyenangkan hati Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Terima kasih Yesus. Haleluya. Hanya padamu Tuhan kami percaya bahwa Engkaulah perlindungan dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Amin. Ya gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi. Katakan, Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Kita tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkaulah perlindungan dalam hidup kami. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dia gunung batu dan keselamatanku. Amin. Hanya padamu hatiku percaya. Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur. Ku mau selalu bersyukur sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Haleluya. Berikan kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Kita siapkan hati kita untuk diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus, izinkan kami Tuhan untuk kami menerima firman-Mu pada saat pagi hari ini. Biarlah Tuhan Yesus Engkau jamah Engkau setiap hati kami Tuhan. Engkau jamah hamba-Mu Tuhan yang sebentar akan memberitakan kebenaran firman-Mu ya Bapa. Kami akan siapkan hati kami. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sembah Engkau Yesus. Haleluya. Haleluya Betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya.
betapa dahsyat, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada, dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau Tuhan, tak terselami
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, dimanapun Bapak Ibu berada. Terima kasih buat kesempatan pada saat ini. Saya diberi kesempatan untuk sama-sama kita belajar kebenaran firman Tuhan. Dan khususnya kepada Bapak Gembala, Bapak Hermawan, dan Bapak Setiawan yang telah melayani bersama-sama di Cirebon, GSKI Cross di Cirebon. Tuhan memberkati kita semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada Bapak Gembala yang telah bersedia menyediakan ruangan ini kepada saya dan kita akan belajar bersama-sama. Tuhan memberkati kita semuanya dan salam kenal dari saya Pendeta El Amin yang akan menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Tapi sebelumnya saya mengajak kepada Bapak Ibu Saudaraku, dimanapun saudara berada, kita bersatu dalam doa, dalam ibadah yang suci ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan memelihara, menjaga, melindungi setiap kami. Dan apapun yang terjadi dalam hidup kami tahu bahwa Tuhan punya maksud dan tujuan yang indah bagi setiap kami. Sungguh pun kami kadang tidak memahaminya, tetapi kami tahu Tuhan pasti memberi kepada kami yang terbaik. Dan saat ini Tuhan, kami ada di ruangan ini, dimanapun kami berada masing-masing kami berdoa, kami meminta tuntunan Ar-Roh Kudus untuk menyertai setiap kami, sehingga apa yang kami lakukan pada saat ini, yang kami dengar, memberkati setiap kami, menguatkan setiap kami, dan menuntun kami semakin dekat dan berkenan kepada Bapa di surga. Terima kasih, kuduskan kami semua, ampuni dosa kami, supaya kami layak belajar kebenaran pada saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, kita akan membaca di dalam Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7 ya. Kejadian 2 ayat 1 sampai ayat 7. Demikian diselesaikan langit dan bumi dan segala isinya. Ketika Allah pada hari ke-7 telah menyelesaikan pekerjaan yang dibuatnya itu, berhentilah ia pada hari ke-7 dari segala pekerjaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 3, lalu Allah memberkati hari ke-7 itu dan menguduskannya, karena pada hari itulah ia berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Ayat 4, demikianlah riwayat langit dan bumi pada waktu diciptakan, ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ayat 5, sebelum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurunkan hujan ke bumi, dan belum ada orang yang mengusahakan tanah itu. Nah, ayat ke-6, tetapi ada kabut naik ke atas dari bumi dan membasahi seluruh permukaan bumi itu. Yang terakhir ayat 7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi Tuhan berhenti ya. Ayat yang ketiga ya. Pada hari ke-7 Allah menguduskannya, karena hari itulah Allah berhenti dari segala pekerjaan penciptaan yang telah dibuatnya itu. Lalu ayat ke-4, demikianlah riwayat langit dan bumi itu diciptakan ketika Tuhan Allah menjadikan bumi dan langit. Ya. Jadi saudaraku yang dikasihi dalam Tuhan, yang saya ingin sampaikan kepada kita adalah Allah yang maha kuasa, artinya Allah yang
benar-benar memiliki kuasa, ya, berotoritas, ya, berotoritas atas kuasa yang ada pada diri Allah. Sebabnya Allah disebut Allah Maha Kuasa. Nah, dalam hal ini, dalam konteks ini kita bisa melihat di mana sih letak kemahakuasaannya. Nah, ini saudara penting ya. Bukan hanya penciptaan. Justru kalau penciptaan Allah malah berhenti. Lalu diciptakannya manusia supaya bisa melanjutkan karya penciptaan. Maka itu dikatakan tadi ayat 5 ya, belum ada semak apapun di bumi, belum timbul tumbuh-tumbuhan apapun di padang, sebab Tuhan Allah belum menurun hujan ke bumi. Dan belum ada orang untuk mengusahakan tanah itu. Jadi Allah berhenti ya dari penciptaannya itu, lalu Allah menciptakan manusia, ya. Allah menciptakan manusia. Ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Bapak Ibu Saudaraku, saya ulangi sekali lagi, ya, Allah Maha Kuasa justru dapat kita lihat ketika Allah berhenti. Kenapa? Karena Allah Maha Kuasa, Allah berkuasa atas kuasanya. Siapa yang bisa menghentikannya? Tidak ada selain dirinya sendiri. Jadi Allah yang menghentikan dirinya, Allah yang menghentikan kuasanya, lalu Allah menciptakan manusia supaya manusia meneruskan ya karya penciptaan Allah ini. Jadi Allah yang Maha Kuasa itu ditandai dengan Allah bisa berhenti, Allah bisa mengendalikan kuasanya. Allah mengendalikan kuasanya, Allah yang mengatur kuasanya, bukan Allah yang diatur oleh kuasanya. Kalau manusia jatuh dalam dosa, justru manusia itu gini saudaraku, ya, mengapa manusia bisa jatuh dalam dosa? Ini pertanyaan klasik. Ya. Biasanya akan memunculkan pertanyaan berikut, siapa triggernya, siapa pemantiknya, ya, yang menyebabkan manusia bisa jatuh dalam dosa? Ya. Ada yang berkata karena Allah yang menciptakan semuanya, maka memang tidak bilang Allah yang menyebabkan, tapi seolah-olah menunjuk, mengindikasikan bahwa segala sesuatu ditentukan oleh Allah, gitu ya. Jadi siapa pemicunya? Mengapa manusia bisa jatuh dalam dosa, gitu ya? Yang pertama, mungkin ada yang berkata ya Allah yang menciptakan, Allah yang mengaruniakan, Allah yang merancangkan, ya, Allah yang sudah mengatur semuanya itu supaya manusia bisa memuliakan Allah, gitu kira-kira. Lalu ada yang berikut juga, siapa yang penyebab dosa itu? Ya, ada yang bilang setan, gitu ya. Setan yang menyebabkan manusia jatuh dalam dosa. Karena setan yang merayu manusia, ya, dalam Kejadian 3 misalnya kita bisa baca di situ ya. Adapun ular adalah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, ya, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya. Jangan kamu makan buahnya, bukan? Nah, ya, ada pertanyaan yang memancing dari iblis, ya, dari setan kepada Hawa. Nah, ada yang berkata, siapakah yang menyebabkan manusia dalam dosa? Ada yang berkata setan. Tapi saudaraku, kalau kita lihat dari pembacaan Alkitab ini, ya, misalnya di Kejadian, saya baca dulu ya, nanti kita akan sama-sama sharing. Kejadian 2, ya, ayat 15 sampai ayat 17. Demikian, ya, Tuhan Allah mengambil manusia itu dan menempatkannya dalam Taman Eden untuk mengusahakan memelihara taman itu. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia. Semua pohon dalam taman ini boleh kau makan buahnya dengan bebas. Tetapi
ayat 17. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Jadi saudaraku, dari ayat ini, Kejadian 2 ayat 15 sampai 17 ini juga kita dapat melihat bahwa Allah sudah memberikan peringatan kepada manusia. Kenapa Allah memberi peringatan? Karena Allah Maha tahu, ya. Allah memang Maha tahu, Allah memang Maha kuasa. Tapi Allah, dengar baik Bapak Ibu, penting ini ya, tapi Allah tidak intervensi atas keputusan manusia. Nah, ini dia. Ya, jadi kalau bilang, jika dikatakan Allah penyebabnya, ya tidak tepat, karena Allah sudah memberikan peringatan kepada Adam dan Hawa waktu itu, ya, kepada manusia, agar jangan memakan buah pohon pengetahuan yang baik dan jahat. Ya, di situ letak sebenarnya kita bisa melihat Allah memang Maha tahu. Justru karena Allah Maha tahu itulah maka Allah memberikan peringatan kepada manusia, gitu ya. Allah Maha tahu. Maka Allah tahu manusia akan jatuh. Tahu, kalau ada pertanyaan apakah Allah tahu, Pak Pendeta? Tahu. Ya, Allah sudah tahu, tapi catatan saya adalah Allah tidak bisa mengintervensi keputusan manusia. Nah, tapi maka itu Allah memberi peringatan. Ya, Allah memberikan peringatan, tapi keputusan di tangan Adam dan Hawa, dalam tangan manusia. Karena kenapa begitu? Karena Allah menciptakan manusia bukan seperti kita ketahui, ya. Allah tidak menciptakan manusia yang dikendalikan oleh remote control. Manusia adalah makhluk yang independen. Kita ini makhluk yang independen. Kita makhluk yang segambar serupa dengan Allah. Kalau kita baca Kejadian, ini kita bicara banyak ya tentang Kejadian Bapak Ibu, ya. Jemaat yang dikasih Tuhan, jemaat GSKI Cross di Cirebon. Kejadian 1 kita baca, ya, ayat 27. Demikian, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan, diciptakannya mereka. Jadi manusia itu adalah hakikat. Manusia diciptakan sehakikat dengan Allah. Ya, unsur ilahi, unsur-unsur ilahi ada pada diri manusia. Ya, dikatakan gambar dan rupa Allah, berarti fotokopinya Allah, gitu ya. Karena Allah tak kelihatan, maka Allah menciptakan manusia yang sempurna, manusia yang terhormat, manusia yang agung, yang mulia. Karena Allah pun terhormat, Allah agung, Allah mulia, maka makhluk ciptaannya pun agung, mulia. Maka itu diberi kuasa untuk mengendalikan alam semesta. Ya, diberi kuasa untuk menguasai alam semesta. Ya. Dan tentunya bukan hanya diberi kuasa untuk menguasai alam semesta, tapi diberi kuasa sama seperti Allah, yaitu bisa mengendalikan kuasa. Saya ulangi, seperti Allah, Allah Maha Kuasa, Allah itu Maha Kuasa, ditandai dengan Allah bisa mengendalikan kuasa yang ada pada dirinya. Tadi sudah kita baca, kata berhentilah Allah. Ya, siapa yang menghentikan? Allah sendiri. Ya, Allah yang mengontrol, ya, segala sesuatu sehingga tertib. Karena Allah Maha Kuasa. Maka manusia pun diciptakan sehakikat dengan Allah, ya, seunsur dengan Allah. Ya, menurut gambarnya, menurut gambar diciptakannya manusia. Jadi sama Bapak Ibu Saudaraku, manusia pun seperti Allah. Ya, Maha Kuasa, ya, Maha Kuasa atas dirinya, tapi ya, Maha Kuasa artinya manusia makhluk yang Maha Kuasa, makhluk yang independen terhadap dirinya, mengendalikan segala sesuatu. Nah, berangkat dari keputusan Adam dan Hawa, kita dapat melihat bahwa manusia ini makhluk yang bebas menentukan sikap. Allah sudah memberi peringatan, tapi yang menentukan tetap manusia.
Kenapa? Karena manusia itu sehakikat dengan Allah yang harus bisa mampu mengontrol kuasa yang ada pada dirinya. Jadi salah menggunakan kuasanya, ya maka itu manusia dikatakan jatuh dalam dosa. Jadi sudah terjawab ya. Siapa penyebabnya manusia jatuh dalam dosa? Ya, tentu bukan Tuhan. Ya, Allah tidak menciptakan manusia, merancangkan manusia untuk jatuh dalam dosa. Tidak sama sekali. Ya, kalau ada pemikiran pemahaman demikian itu keliru, saudaraku ya. Karena dari ayat yang kita baca jelas menunjukkan bahwa Allah itu Allah yang sempurna. Allah yang tidak menghendaki manusia itu menderita. Tidak mungkin Allah ciptakan manusia supaya manusia menderita, lalu dalam kemenderitaan manusia minta tolong kepada Tuhan, lalu memuliakan Tuhan. Wah, itu dangkal sekali ya pemikiran seperti itu, Bapak Ibu, saudaraku. Ya, itu Allah yang bersandiwara dengan dirinya sendiri. Tentu tidak demikian. Maka itu dikatakan bahwa sejak kejadian, sejak pasal 1 sudah mengatakan bahwa manusia itu diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Supaya manusia itu dapat mengendalikan segala sesuatu, mengendalikan kuasa yang penting ya, mengendalikan kuasa yang ada pada dirinya. Artinya mengontrol dirinya. Nah, kegagalan manusia pertama adalah manusia tidak mengontrol dirinya. Ya. Manusia dikuasai, atau dengan kata lain manusia dikuasai oleh kuasanya. Harusnya manusialah yang dikuasai oleh, manusialah yang menguasai kuasanya, bukan dikuasai oleh kuasa yang ada pada dirinya. Itu namanya, makanya disebut dengan apa? Orang yang, apakah orang berambisi itu boleh? Boleh saja, asal dia harus mengontrol ya ambisinya itu. Jangan ambisinya mengontrol dirinya. Banyak orang ingin menjadi penguasa, ya. Banyak orang ingin menjadi penguasa, ingin jadi pemimpin, tapi dia lupa, saudaraku. Dia harus memimpin dirinya, dia harus mengontrol, dia harus berkuasa atas dirinya. Kalau tidak, akan terulang kisah kejatuhan manusia dalam dosa. Jadi jatuhan manusia dalam dosa disebabkan oleh manusia itu sendiri. Ya. Kalau kita perhatikan lagi, saudaraku, maka itu Paulus berkata dalam Galatia, Bapak Ibu, kita beranjak ke perjanjian baru sekarang, tulisan Rasul Paulus kepada jemaat di Galatia. Galatia 6 ayat yang ke-6. Ayat yang ke-7, ya, Galatia 6 ayat yang ke-7. Jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Karena apa yang ditabur orang itu juga yang akan dituainya. Barang siapa menabur dalam dagingnya, ia akan menuai kebinasaan dari dagingnya. Tetapi barang siapa menabur dalam roh, ia akan menuai hidup yang kekal dari roh itu. Jadi manusia bertanggung jawab atas keputusannya sendiri. Ya. Manusia harus berkuasa atas dirinya, ya, yang mengendalikan dirinya. Jadi saudara yang dikasihi dalam Tuhan, Allah menciptakan manusia supaya manusia itu memuliakan Allah dengan kapasitas yang ada dalam dirinya. Ya, supaya manusia bisa memuliakan Tuhan, manusia bisa menyenangkan hati Tuhan ya, dengan karya, ya, dengan pengembangan potensi yang ada dalam dirinya. Maka itu sebenarnya Allah menciptakan manusia supaya manusia dapat memuliakan Tuhan. Hanya itu tujuannya. Jadi manusia diciptakan supaya manusia dapat memuliakan Tuhan. Tetapi kejatuhan manusia dalam dosa membuat manusia tidak memuliakan Tuhan. Tapi manusia menjadi makhluk yang egois, ya, ingin memuliakan dirinya sendiri, ya, ingin membanggakan dirinya sendiri. Nah, kehadiran Tuhan Yesus dalam muka bumi ini, ke dalam dunia ini,
ingin mengembalikan manusia kepada karya penciptaan Allah semula melalui teladan hidupnya. Jadi manusia jatuh dalam dosa karena tadi sudah kita baca, manusia ialah yang penyebab utamanya, ya. Karena manusia itu diberi kebebasan, diberi kuasa untuk menentukan kuasanya. Tapi manusia justru dikuasai oleh kuasanya atau dikuasai oleh kehendaknya sendiri. Harusnya manusia yang mengendalikan semuanya itu, ya, dengan mengacu kepada seperti Allah, ya, seperti Allah yang berhenti pada hari ke-7. Allah saja bisa berhenti. Artinya Allah bisa mengendalikan dirinya, mengendalikan kuasanya, bukan dikuasai oleh kuasanya. Nah, demikian pula harusnya manusia itu. Tetapi manusia justru dikendalikan oleh kuasanya, bukan mengendalikan kuasa yang ada pada dirinya. Ya, nah sekarang saudaraku, bagaimana solusinya? Jadi Alkitab berkata, Alkitab sudah memperingatkan ketika kamu makan buahnya pastilah kamu mati. Jadi tidak bisa, Allah tidak membatalkan. Allah tidak bisa membatalkan firman-Nya. Ya, Allah sudah berkata kamu pasti akan mati kalau kamu makan. Lalu manusia makan. Nah, kalau Allah itu bukan seperti Allah itu manusia, ya. Kalau Allah itu seperti manusia misalnya, tentu tidak begitu karena manusia itu tidak seperti yang Allah kehendaki. Ya, manusia itu bisa bisa istilahnya orang bisa plin-plan. Saudara tahu plin-plan? Apa itu? Ya, dengan bahasa bakunya tidak tegas lah kira-kira gitu ya. Tidak tegas. Sebentar iya, sebentar tidak, sebentar tidak, sebentar iya, gitu. Ya, ketika Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, Tuhan tidak berkata, "Aduh, aku sudah beri peringatan, ya, kamu jangan makan. Oke lah, hanya kali ini saja ya, lain kali tidak boleh." Nah, itu manusia, saudaraku ya. Allah tidak begitu. Allah itu penuh dengan wibawa. Sekali Allah kasih tahu, kamu langgar, konsekuensinya kamu tanggung. Ya, tapi Allah juga bertanggung jawab tentunya. Allah tidak hanya menghukum, tapi Allah itu kasih adanya. Allah itu, kalau ditanya Allah itu siapa? Ya, Allah itu kasih. Kenapa? Karena hanya dengan kasihlah kita bisa mengenal Allah itu, ya. Allah yang penuh kasih itu. Allah bukan hanya penuh dengan kedisiplinan, tapi Allah juga penuh dengan kasih, ya. Ada pada diri Allah. Maka itu Allah mengutus manusia ke dalam dunia ini supaya manusia dapat meneladani cara hidup Tuhan Yesus yang menjadi manusia. Manusia yang berkenan kepada Allah. Bukan hanya bicara soal ketaatannya, tapi mengendalikan dirinya. Yesus itulah teladan semua orang, khususnya kita orang Kristen. Ya, Yesus adalah teladan bagi kita. Apa yang kita teladani? Ya, seperti tadi, mengembalikan manusia kepada kehendak Allah yang sungguhnya. Kalau Adam itu gagal, maka Yesus itu tidak gagal. Maka itu dapat kita lihat ketika Yesus datang ke dalam dunia. Contoh soal saja, misalnya dalam Lukas, ya, Ibu Bapak. Lukas pasal 4 misalnya. Lukas pasal 4 saya bacakan ya. Yesus yang penuh Roh Kudus kembali dari Sungai Yordan, lalu dibawa oleh Roh Kudus ke padang gurun. Di situ ia tinggal 40 hari lamanya dan dicobai iblis. Dicobai iblis, ya. Ini posisi Tuhan inkarnasi menjadi manusia seutuhnya, ya, saudaraku. Bukan pura-pura jadi manusia, tapi benar-benar jadi manusia. Itu sebabnya melalui rahim Bunda Maria, ya, yang juga normal kelahirannya 9 bulan dan seterusnya, tidak ada hal-hal yang spesial, ya, tetap normal sebagai manusia 9 bulan dan seterusnya, berapa hari ya baru lahir juru selamat kita. Artinya Yesus benar-benar menjadi manusia. Ya, di situ tinggal 40 hari lamanya, ayat 2 ya, dicobai iblis. Selama
di situ, ia tidak makan apa-apa, dan sesudah itu ia lapar. Nah, ia manusia, makanya lapar, ya tidak mungkin tidak lapar. Ya, 40 hari tidak makan. Lalu ayat 3, lalu berkatalah iblis kepadanya, jika engkau anak Allah, suruhlah batu ini menjadi roti. Jadi, suruhlah batu ini menjadi roti. Ini kan tantangan, saudaraku, bagi Tuhan Yesus. Ini bukan bicara soal lapar saja ya. Ini bicara soal kuasa. Kalau ditanyakan, bisa nggak Tuhan Yesus mengubah batu menjadi roti? Ya, tentu saja bisa, saudaraku. Tidak ada masalah di situ, ya. Bagi Tuhan Yesus untuk mengubah batu jadi roti itu nggak usah disuruh oleh iblis, bisa saja. Mau jadi apa saja bisa. Tetapi dalam hal ini kita bisa melihat makna yang tersembunyi, ya, makna implisitnya. Artinya Yesus bisa mengendalikan kuasa. Yesus menjadi manusia, tapi dia Allah. Justru dalam kelemahannya sebagai manusia, dalam keadaan lapar itu bisa mengubah apapun juga bisa. Bahkan untuk tidak lapar pun bisa. Tetapi itu tidak dilakukannya. Bisa nggak Tuhan Yesus bikin aja dia tidak lapar? Ya bisa saja, saudaraku. Kalau seandainya itu terjadi, maka itu sandiwara. Tuhan pura-pura jadi manusia. Ya, oh, pura-pura lapar gitu ya. Tidak, benar-benar lapar. Jadi benar-benar Yesus menjadi manusia. Tapi dia Allah, jangan lupa loh. Dia Allah, ya. Dia bisa lakukan apa saja kalau dia Allah kehendaki, kalau Bapa di surga kehendakinya. Tapi dia mengosongkan dirinya, ya, yang kita kenal dengan bahasa teologisnya yaitu kenoo atau kenosis. Mengosongkan dirinya. Allah yang mengosongkan kuasa, Allah mengosongkan diri sebagai Allah, menjadi manusia. Ya, menjadi manusia. Walaupun dia manusia tapi dia Allah, jangan lupa itu, ya. Tapi jadi manusia, dia mengosongkan dirinya. Ketika dia dicobai, ya, dipancing kembali sama seperti Adam dan Hawa dipancing, ya, atau diumpan oleh iblis. Tapi Hawa dan Adam menyambutnya, tapi Yesus menolaknya. Gitu bedanya, ya. Yesus bisa mengendalikan kuasa, sungguh pun dia lapar, ya. Adam dan Hawa tidak dalam kelaparan, ya, dalam keadaan yang nyaman justru. Tapi justru sebaliknya, Yesus ini dalam keadaan lapar. Nah, ini yang menjadi teladan bagi kita, saudaraku. Bagaimana kita bisa mengendalikan diri kita, mengendalikan keadaan yang sangat krusial. Kalau kita baca ini kan, berarti ini kan 40 hari tidak makan kan krusial, dalam kondisi yang sangat krusial, kebutuhan akan asupan makanan. Tetapi justru Yesus berkata, ayat yang keempat, ya, jawab Yesus kepadanya dalam Lukas 4 ini, ya, Lukas 4 ayat keempat. Jawab Yesus kepadanya, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, ini kan bicara soal bagaimana Tuhan Yesus memberi teladan kepada kita, mengontrol, menguasai diri. Nah, ini yang Allah kehendaki, ya. Allah menghendaki manusia bisa mengontrol atau menguasai kuasa atau dirinya seperti Allah. Nah, ini yang dimaksud dengan seperti Allah. Jadi seperti Allah apanya dalam diri manusia? Ya sederhana sebenarnya. Manusia harus bisa mengontrol dirinya. Saudara pernah ketemu dengan atau kenal nggak ada orang yang tidak tahu diri? Halo Bapak Ibu? Saudara pernah ketemu atau saudara pernah kenal? Orang itu nggak tahu diri. Pernah? Atau jangan-jangan diri kita sendiri yang dikatakan begitu? Nah, tentu saja orang yang tidak tahu dirinya itu tidak bisa berteman. Tidak bisa kita jadikan teman. Ya, karena dia tidak bisa, tidak nyaman. Karena sudah ada karakter yang tadi, ya, tidak tahu diri. Artinya apa ya orang tidak tahu diri itu? Ya kemungkinan arogan, ya kemungkinan ya sombong, ya. Nah, inilah saudaraku karakter yang dibenahi oleh Yesus dalam diri manusia. Maka dia menjadi manusia sama seperti manusia, tapi beliau Tuhan Yesus
bisa mengembalikan manusia kepada rancangan semula Allah, yaitu kepada manusia yang Allah kehendaki. Ya. Ini contoh sederhana saja. Ya. Allah mengontrol dirinya, Allah menguasai dirinya. Demikian pula kita saat ini, saudaraku. Memang kita sudah jatuh dalam dosa. Fisik ini sudah tidak bisa diselamatkan. Artinya kita semakin tambah usia, tambah umur, ya, penyakit dan seterusnya. Apalagi sekarang ini, ya, sudah hampir 2 tahun manusia dilanda pandemi COVID-19 dan tidak ada obat yang bisa menanggulanginya, sehingga manusia begitu saja ya berlalunya. Dan tidak heran sekarang ya kalau ada orang dekat, orang kenal, kita dengar di sosmed sudah almarhum, sudah meninggal. Dulu mungkin kita kaget mendengar orang meninggal. Sekarang hampir tidak kaget lagi. Kenapa? Karena sudah diwabahi oleh pandemi ini dan itu mengerikan. Tapi saudaraku, apapun yang terjadi dalam hidup kita ini, bukan itu masalahnya. Masalahnya adalah kita harus bisa mengembalikan diri kita seperti yang Allah inginkan. Manusia harus tahu kontrol diri, manusia harus bisa menguasai dirinya, manusia harus tahu siapa dirinya, harus tahu diri, ya. Jangan sampai kita tidak tahu diri, siapa diri kita. Jadi yang Allah inginkan adalah, ayo kamu harus tahu diri, ya. Pahami siapa dirimu, ya. Pahami siapa Allah, mengapa kamu ada di dunia ini, apa yang kamu ada di dunia ini, semuanya itu tidak ada artinya kalau engkau tidak mengenal Tuhan. Carilah Tuhan, saudaraku. Kenallah Tuhan. Bersekutulah dengan Tuhan. Jangan tidak tahu diri. Orang yang tidak tahu diri itu adalah orang yang tidak pernah bersekutu dengan Tuhan. Tidak pernah mau tahu dengan Tuhan. Bapak Ibu saudara yang kasih dalam Tuhan. Kalau saya sering mengajukan pertanyaan yang cukup membuat orang berpikir ya. Begini saudaraku. Ya, apalah untungnya jika Anda tidak percaya Tuhan? Apa untungnya? Ya. Wah, saya tidak percaya Tuhan. Saya tidak mau percaya pada Tuhan Yesus. Nah, pertanyaan saya, apalah untungnya itu bagi kita? Atau, oh saya percaya Tuhan, tapi saya tidak mau sungguh-sungguh. Ya, apalah untungnya bagi kita? Atau yang kedua, apalah ruginya? Untung rugi ya. Kalau sudah orang dagang pasti ngerti. Apa ruginya kamu percaya Tuhan dan hidup sungguh-sungguh kepada Tuhan? Apakah ada ruginya? Ya tidak ada, saudaraku. Tapi mengapa manusia tidak mau? Nah, ini namanya atmosfer yang dikungkung, dikuasai oleh kuasa dosa. Kita harus lepas dari itu. Ya, kita harus berlepas dari kungkungan kuasa dosa dan kita harus mampu berpikir ya melalui pikiran. Apalah ruginya kalau saya mencari Tuhan, kalau saya sungguh-sungguh pada Tuhan? Kenapa? Karena bukan hanya saya menakut-nakutkan saudara ya, karena setiap saudara dan saya pasti akan meninggal, pasti akan berakhir, ya pasti. Nah, soal mau surga atau neraka itu kita tentukan dari sekarang. Jangan berpikir tidak ada surga atau tidak ada neraka. Itu namanya orang yang tidak tahu diri, saudaraku. Nah, dengan pembacaan ini, pembelajaran kita pada saat ini, saudaraku, saya sudah berkorban 35 menit, ya, karena tidak boleh terlalu panjang juga kalau dengan ibadah online seperti ini, ya, kita khawatir jemaat akan jenuh, ya. Nah, tapi poinnya adalah mari kita memahami bahwa Allah saja, Allah yang Maha Kuasa mengendalikan dirinya, ya, tidak dikuasai oleh kuasanya. Demikian pula manusia, ya, manusia diberi kuasa sama seperti Allah untuk menguasai segala sesuatu, termasuk menguasai dirinya, ya, mengontrol dirinya. Jangan terbalik, jangan seperti setan, ya. Setan itu diciptakan ya untuk memuliakan Tuhan, tapi dia ingin memuliakan dirinya. Ini namanya tidak tahu diri. Nah, sekarang manusia kita ditebus oleh Yesus Kristus. Yesus memberi teladan dalam hidupnya melalui yang kita baca tadi, ya, mengontrol, menguasai, menguasai dirinya dalam keadaan secara harafiah lapar, tapi dia tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kuasa kegelapan. Ya, dia tidak mengubah batu menjadi roti.
Bagi Yesus mengubah batu menjadi roti sekali lagi itu hal yang mudah. Tapi hal yang sukar adalah tidak mengubahnya. Artinya bisa mengontrol dirinya. Nah, ayat terakhir dalam Yohanes 1. Injil Yohanes 1 ayat yang sudah sering sih kita baca ayat ini, saudaraku. Ya, Yohanes 1. Kita baca ya, Yohanes 1 ayat yang ke-12. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Jadi bukan dari semula juga manusia telah diberi kuasa, saudaraku. Tetapi dalam perjanjian baru ini dikembalikan manusia diberi kuasa seperti Kristus. Ada kuasa, yaitu kuasa seperti Kristus. Ya. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah. Artinya supaya menjadi seperti Kristus. Kristus menjadi teladan ya dalam hidup kita ini. Maka itu orang percaya saudara saya disebut Kristen. Jadi paham ya Bapak Ibu, saudaraku, jemaat GSKI Cross yang ada di Cirebon. Kiranya Tuhan memberkati kita semua pada saat ini. Demikian pemberitaan firman Tuhan, supaya saya berdoa supaya kita bisa terus bersama-sama di dalam pelayanan, bersama-sama dalam persekutuan dengan Tuhan. Karena percayalah Bapak Ibu, apa yang kita lakukan saat ini tidak akan menjadi sia-sia. Walaupun secara sisi manusia, ya dari penilaian manusia mungkin, ya atau dari sisi duniawi ini tidak ada perbedaannya. Orang percaya, orang tidak percaya, sama saja, mati juga, menderita juga. Iya, betul, karena dunia ini dunia yang sudah rusak. Tetapi ingat saudaraku, orang yang percaya, orang yang sungguh-sungguh, dia tidak akan pernah menyesal. Jangan sampai setelah berakhir hidup kita ini, kita menyesal. Nah, ini yang kita antisipasi. Oke, Bapak Ibu, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Demikian pemberitaan Tuhan pada saat ini. Tuhan memberkati. Shalom. Betapa dahsyatnya
Puji Tuhan saudara, kita telah mendengarkan firman Tuhan yang telah disampaikan oleh Bapak Pendeta Lai Amin. Kiranya firman Tuhan boleh memberikan teguran, boleh memberikan berkat yang abadi dari Tuhan, bahwa Allah kita adalah Allah yang besar, Allah yang ajaib. Baik saudara sekalian, sebelum kita mengakhiri ibadah ini, saya akan sampaikan sebuah pengumuman. Setiap Jumat tetap diadakan pendalaman Alkitab yang akan dipimpin oleh gembala kita Bapak Pendeta Hermawan Wijaya via aplikasi Zoom mulai jam 8 malam. Puji nama Tuhan, mari saudara kita bangkit berdiri, kita akan akhiri pertemuan ibadah kita dengan doa. Mari kita satukan hati kita. Puji nama Tuhan. Segala pujian, hormat dan syukur kami naikkan kehadirat-Mu ya Bapa, yang kami puji, yang kami sembah, dan yang kami kenal di dalam nama Yesus Putra Tunggal-Mu. Kami bersyukur atas firman yang telah disampaikan lewat hamba-Mu ya Bapa. Kiranya firman-Mu boleh menjadi kekuatan bagi kami di tengah dunia yang bergelora saat ini ya Bapa. Terima kasih atas anugerah-Mu ya Bapa. Engkau telah memimpin pertemuan ibadah raya ini sampai pada akhirnya. Terima kasih. Mari saudara, kita angkat tangan kita dan terimalah berkat. Haleluya. Terimalah berkat daripada Allah Bapa dan cinta kasih dari Gembala Agung kita Tuhan Yesus Kristus dan persekutuan Roh Kudus akan menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang pada kali yang kedua. Amin. Puji nama Tuhan, ibadah telah selesai. Sampai berjumpa di dalam pertemuan ibadah raya berikutnya. Shalom, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.